Selamat siang, Pak. Siang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mewawancarai Bapak mengenai budaya yang ada di Toraja, khususnya di Lembang Wori Ranteretot ini. Yang pertama, menurut Bapak, seberapa penting budaya Toraja atau nilai norma kepercayaan serta kegiatan sosial diimplementasikan dalam kehidupan jemaat? Saya pikir kalau berbicara tentang nilai budaya Toraja, memang ya karena kita sendiri kan orang Toraja, siapa lagi yang mau memberi nilai bagi budaya Toraja sendiri kalau bukan orang Toraja sendiri. Entah itu nilainya, normanya di dalam kepercayaannya dan kegiatan-kegiatan sosialnya. Cuma memang perlu memberi nilai norma kepercayaan dan kegiatan itu tentu dalam wajah yang berbeda sesuai dengan keyakinan agama yang dianut oleh para pelakunya itu sendiri, pelaku budaya Toraja itu sendiri. Memberi nilai budaya menurut keyakinannya, memberi norma menurut keyakinannya, kepercayaannya, termasuk dalam kegiatan-kegiatan sosial, karena justru melalui kehidupan berbudaya seperti itu kita justru dapat dikenal bahwa memang ternyata kita adalah orang Toraja, itu pun secara umum, bahkan secara khusus di setiap tempat budayanya itu kan berbeda-beda. Seperti kita di Ranteretot itu berbeda dengan tempat-tempat lain, misalnya di Tondon, di Nanggala, di Sangala, dan lain-lain, itu kan berbeda. Jadi nilai dan norma-normanya itu tergantung dari pemahaman situasi setempat. Apakah Bapak tetap menerapkan ciri atau identitas ketorajaan dalam khotbah dan seperti apa itu? Kalau soal ini itu tergantung dari bahan ya, tergantung dari materi khotbahnya. Kalau kemudian misalnya di Rambu Tuka atau Rambu Solo, maka identitas ketorajaan itu cukup kental, memang akan masuk di bahan khotbah. Tetapi tetap itu di bawah sorotan iman yang kita yakini, iman Kristen. Karena identitas ketorajaan identik dengan keberadaan kita, dan itu kalau dihilangkan maka identitas kita sebagai orang Toraja justru akan hilang, sama seperti pemahaman dulu kan mengatakan orang Toraja itu susah dicari identitasnya karena mereka tidak punya catatan. Nah, itu kan berarti dalam tanda kutip identitas hilang atau sudah bagaimana mau dikatakan ya, tidak jelas. Nah, kalau kemudian kita tidak mencoba menggali dan memberi nilai ketorajaan itu sendiri dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita, termasuk dalam kehidupan sebagai orang Toraja di Rambu Tuka, Rambu Solo, itu akan semakin hilang. Jadi bagi saya tetap menerapkan identitas itu dalam sorotan iman yang saya yakini. Yang salah adalah jika kemudian identitas ketorajaan itu dilakukan bukan dalam sorotan iman, sehingga ya memang kemudian akhir-akhirnya akan kembali kepada pemahaman Arkeolog. Bagaimana Bapak menerapkan nilai kasiuluran atau kekeluargaan dalam proses pelayanan? Bagaimana menerapkan nilai kekeluargaan dalam proses pelayanan? Menerapkan sikap nilai kekeluargaan. Kalau orang Toraja kan erat ya dengan nilai
kekeluargaannya. Apalagi kita di sini, ya walaupun memang sudah tidak tidak bagi saya tidak murni sih, tetapi kelompok-kelompok saruan-saruan itu adalah kelompok-kelompok kecil yang sebenarnya dalam tanda kutip adalah berdiri di atas, dalam tanda kutip lagi, kesepakatan kecil. Nah, dalam kurung kekeluargaan, walaupun bukan dari keturunan, tetapi itu sebuah sikap kekeluargaan yang hendak dicapai di dalam saling menghargai, saling menghargai satu dengan yang lain sebagai sebuah anggota keluarga. Dan itu dilakukan, itu dihargai dengan saling menerima satu dengan yang lain. Contohnya, jika ada apa-apa, walaupun kemudian sebenarnya itu ada kelemahan di dalamnya, maka pihak lain akan mengatakan, ya susi banget toh, nah indori kisenga, nah kita kan keluarga, kita bukan orang lain. Jadi ada cukup banyak kelemahan dan keterbatasan, tetapi kelemahan dan keterbatasan itu, nilai-nilai itu kemudian diatasi dengan mengedepankan nilai kesyukuran, nilai kekeluargaan. Dan itu sesuatu yang kuat untuk menjaga keharmonisan. Dalam kegiatan pelayanan, bagaimana Bapak mengajarkan nilai tengko situru atau kebersamaan kepada jemaat? Kalau saya mengajarkan nilai kebersamaan itu, ya saya hanya mencoba memberi pemahaman bahwa segala sesuatu itu adalah tugas kita, tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab pribadi-pribadi. Kita kan satu jemaat, kita satu kelompok yang disebut jemaat, dan jemaat itu terdiri dari semua orang yang menjadi anggota dari sebuah jemaat itu. Jadi seharusnya tidak ada orang yang kemudian berpangku tangan ketika ada sesuatu yang harus dilakukan dan dipahami bersama. Tidak boleh ada orang yang harus melepaskan dirinya. Kegiatan pelayanan apa yang Bapak lakukan dalam rangka menanamkan nilai kebesaran atau etos kerja pada jemaat? Dalam pemahaman orang Toraja dikatakan bahwa lebih baik duduk daripada tidur, atau lebih baik berdiri daripada duduk, juga lebih baik berjalan daripada hanya berdiri saja. Itu sebenarnya mengajak orang untuk bergiat aktif. Nah, pemahaman yang lain di Toraja ialah bahwa ya kita mana bisa kumande ke unosok pikir rakasang pulota, atau dari Alkitab mengatakan kita bisa makan kalau kita bekerja, harus melalui keringat kita sendiri. Nah, membiasakan mencoba mengajak orang dalam etos kerja, lakukan apa saja yang kemudian halal, yang kemudian bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya tahanan nasabang jolu to banuami, halaman mi, apa saja, sayur ke, lombok ke, tomat ke, bawang ke, apa saja yang kemudian bisa dipakai, sehingga tidak perlu lagi kemudian membeli kepada masa atau mbak-mbak yang datang masa sayur singkong saja, dan buah kayu pun harus dibeli di kampung. Ya tutan buah kayu kan batangnya di patoropunana akan bisa tumbuh sendiri. Kenapa harus kemudian membelinya? Tinggal maukah kita melakukannya.
Saya pikir kalau saya praktisnya hanya begitu saja. Bagaimana Bapak memberi contoh nilai sikamali atau nilai kasih sayang pada jemaat? Nilai si kamali. Nilai kasih sayang. Bagaimana saya pikir terlalu luas untuk menyatakan kasih sayang, dan saya pikir terlalu banyak dan itu bersifat umum. Contohnya memberi nilai sikamali. Yang naden apa maka selalu kita teringat kepada orang lain. Ada sesuatu, kita harus selalu teringat kepada orang lain. Karena mereka adalah bagian dari diri kita. Kita satu jemaat. Itu tanda kasih sayang. Kita ingat kepada orang lain. Nah, kalau ada apa-apa, misalnya ada sesuatu, maka bagi-bagilah, ingatlah kepada orang lain. Misalnya yang denma lema pesta, nah, kalau ada sesuatu bagi-bagi di Columbus. Nah, misalnya rumah itu mak Columbus. Itu kan si kamali masa kita mana nah yang lain tidak. Termasuk si kamali kemudian saling mengingatkan. Mungkin ini yang agak keras, bahwa bagi saya supaya kehidupan bisa berjalan dengan tertib dan teratur, walaupun mungkin itu tidak cukup enak bagi kita, tetapi jika itu adalah sebuah aturan dan tata, maka itu harus kita ikuti sebagai bentuk kasih sayang kita kepada jemaat, kepada orang lain, supaya mereka berusaha hidup tertib. Itu kita lakukan karena kita sebenarnya mau mewujudkan kasih sayang kepada mereka, supaya mereka bisa belajar hidup tertib dengan aturan-aturan, entah aturan di masyarakat atau aturan di gereja. Kan bisa dibayangkan kalau kita tidak hidup dengan aturan, dan kita yang tahu wajib untuk menyampaikan itu sebagai bentuk kasih sayang kita supaya mereka hidup teratur. Nah, kalau kita yang tahu tidak mau menyampaikannya dan kemudian mereka tidak tahu, itu kan berarti kita tidak sayang kepada mereka, karena kita membiarkan mereka hidup dalam ketidaktertiban. Bagaimana Bapak mengajarkan nilai kapatonganan atau kereligiusan pada jemaat? Singkatnya, lakukan segala sesuatu dan dasarkan segala sesuatu itu di dalam Tuhan. Karena tidak ada sesuatu pun yang lepas dari Tuhan. Jadi segala sesuatu harus berdasar kepada Tuhan. Dalam hal ini, selalu harus bergumul dengan Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala sesuatu melalui doa. Dan doa itu tidak perlu legal-legal atau sah, harus terikat. Doa itu kan bisa pribadi. Doa itu bisa pribadi, diri kita sendiri yang berhubungan dengan Tuhan. Tak perlu dipanggilkan majelis untuk diwakili dan sebagainya. Tetapi wujudkan sendiri hubungan kita pribadi dengan Tuhan dalam segala sesuatu. Karena tidak ada sesuatu pun yang lepas dari Tuhan. Bagaimana Bapak mengajarkan jemaat untuk menerapkan nilai siri atau lengkop kepada jemaat atau rasa malu? Ya, malu dong ke Denny apa? Nah, ini contohnya ya. Kita akan merasa malu kalau kemudian tidak usah ditulis, saya pikir ini contoh ke Maleki Mapes atau
Manusia itu kan jadi bah, nah langsung mau di nana juga pekta, padahal itu untuk kebutuhan kita bersama loh, untuk kita makan bersama, bukan untuk kita pribadi dikasih. Kalau orang mau kasih pribadi kita, mending mereka langsung bungkus dan kasih kita. Tetapi kalau di depan umum seperti itu, orang belum makan kita sudah menyimpannya di samping kita, itu kan. Nah, saya terkadang mungkin secara main-main dan bagaimana ya, biasa kemudian mengajarkan, menasihatkan segala sesuatu itu kan ada harganya, ada sirinya, ada longkoknya. Jadi mari kita tempatkan sesuai dengan tempatnya. Ya ke nokoki, kalau kita orang muda, mari kita menempatkan diri dengan baik. Kalau kemudian kita bergabung, bercampur dengan orang tua, jangan kemudian kita menempatkan diri lebih tinggi daripada orang tua kita. Mungkin kita lebih berpendidikan, tetapi kita harus merasa malu kalau kemudian kita justru mengangkat diri lebih tinggi daripada orang tua kita. Jadi harus tandai longkok, karena kita adalah anak. Bagaimanapun kan kita adalah anak. Itu salah satu contoh saja, dan tentu dalam semua cara, dalam semua sikap, dalam semua bentuk kehidupan, di situ semuanya kan ada nilai siri, nilai longkoknya. Misalnya, tentu tak tanam pakasir bang tentuan tang, atau tak tanam pakasiri kaleta sendiri. Bagaimana mengajarkannya ke jemaat? Ya di pokada, di ulelian, itu tidak bagus. Jangan sampai itu dilakukan, karena kan tentu kita akan malu sendiri ya kalau kemudian kita melakukan hal seperti itu. Harus diajarkan dan harus dikatakan, tidak ada cara lain. Dan yang terakhir, dikatakan dan dipraktekkan, toh tentu dipraktekkan. Bagaimana mempraktekkannya? Kalau kemudian kita ada di tengah-tengah masyarakat, berusahalah kita yang tahu, mempunyai nilai, mempunyai rasa malu, kita praktekkan itu supaya kemudian orang-orang yang lain kemudian bisa melihat, oh susi pada itu, supaya mereka pun belajar untuk menjaga diri supaya tidak malu-maluin itu. Itu pendapat saya. Bagaimana Bapak mendidik anak sekolah minggu dengan menerapkan nilai umpangke tomat dadiana atau bakti anak kepada orang tua? Bakti anak kepada orang tua. Sering saya katakan dalam banyak ibadah, tentu orang tua sangat berharap anak-anaknya akan berhasil dan menjadi tahu, dalam istilah Toraja artinya berhasil, supaya kemudian mereka bisa kembali untuk membahagiakan orang tua. Nah, yang saya biasa katakan ialah, tentu pertama-tama orang tua harus memberi contoh, memberi teladan sendiri kepada anak-anaknya. Apa yang harus dia lakukan dan bagaimana dia melakukannya, supaya anak-anaknya juga bisa berbakti dan bisa bertumbuh menjadi orang. Karena kalau dia sudah bisa bertumbuh menjadi orang melalui orang tuanya yang menanamkan nilai-nilai kepadanya, gereja yang menanamkan juga nilai-nilai iman kepadanya, maka dengan berharap bahwa kemudian dia akan bertumbuh dari nilai-nilai itu, umpang ke etomatuanna, mengkasiri etomatuanna, sehingga kemanapun mereka pergi, hinangan dolo lambang mutu memang mengkasiri etomatuanna. Nah, kalau ditanyakan seperti itu,
bagaimana mendidik anak sekolah minggu untuk dapat menerapkan nilai menghargai orang tua, ya diajar untuk kemudian dinasehati untuk kemudian belajar menghargai jerih payah orang tua. Sering saya katakan di gereja bisa membayangkan ya to misibitti mui mungkin lah mo sarang na tomatuan mi pa lamureli komi inanganawa tomatuan mi sudah mi sarangna na ben komi belana itu rasa cinta dan rasa kasihnya kepada kalian. Sebenarnya ia juga sangat menginginkannya, dan begitu banyak yang sangat-sangat diinginkan oleh orang tua, tetapi kalian anak-anaknya sangat juga menginginkannya, maka orang tua, ayah dan ibu rela kemudian tidak menikmati itu dan memberikannya kepada anak-anaknya. Itu sebuah nilai. Nah, nilai itulah yang kemudian harus diingat oleh anak-anak agar kemudian mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, yang bisa berbakti kepada orang tua. Orang tua telah berkorban sejak kita di kandungan, tentu kita harus menghargainya dan semampu mungkin membalas cinta orang tua itu, semampu mungkin membalas cinta kasih orang tua dalam apapun bentuknya. Menurut Bapak, apakah ada budaya Toraja yang perlu dipertahankan dan mengapa budaya Toraja tersebut perlu dipertahankan? Bagi saya banyak, cuma memang nilai-nilainya perlu kemudian bagaimana ya, bukan dibarangkan, bukan direstorasi, tetapi satu contoh, kalau misalnya di Labo ya ada satu kegiatan budaya yang namanya menamu. Menamu itu adalah sebuah ucapan syukur dan sekaligus doa ketika padi itu sudah bunting. Nah, itu semacam doa dan permohonan kepada Tuhan agar padi yang sedang bunting itu bisa menjadi besar-besar dan bisa matang dengan bagus sampai kemudian dipanen. Itu namanya menamu. Dan itu dilakukan, kalau di Labo itu dulu kami itu dilakukan di satu tempat tertentu, dan di situ kita beribadah, berdoa kepada Tuhan. Sama dengan Mangrara yang kemudian baru-baru di sini sudah 2 kali dilakukan dalam 2 minggu ini. Mangrara itu kan budaya, tetapi itu adalah ungkapan syukur, ungkapan sukacita kepada Tuhan. Tuhan sudah memberi kemampuan untuk kemudian membangun sebuah rumah di mana kita bisa mengenal diri kita dari tongkongan itu. Siapa kita? Kita ini berasal dari neneknya, dari nenek siapa? Dan singkatnya kita mengenal diri kita di situ, dari tongkongan. Itu nilai tongkongan. Dan itu budaya orang. Kita pertahankan supaya kemudian kita bisa mengenal diri kita. Dan tentu masih banyak yang lain yang perlu digali dan perlu kemudian diselidiki apakah tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan bagaimana mengisi budaya-budaya Toraja yang bisa dipertahankan itu dengan pemahaman iman Kristen. Itu kalau pemahaman saya. Sekian wawancara kami pada hari ini, Pak. Terima kasih untuk waktu yang Bapak luangkan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih.